2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Pengaruh Game pada IPK Mahasiswa Informatika Unsika tahun 2021. Next, alasan kenapa kami memilih judul tersebut, yaitu kami ingin meneliti hubungan mahasiswa Informatika Unsika yang bermain game dan tidak bermain game. Apakah menjadi pengaruh yang besar terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa? Dengan mengeksplorasi topik ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berguna bagi mahasiswa, orang tua, dan lembaga pendidikan untuk memahami dan mengelola pengaruh game pada pencapaian akademik. Kami berharap bahwa hasil proyek yang kami dapatkan menjadi dasar untuk membahas penggunaan yang seimbang dan bijak terhadap game dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, untuk identifikasi masalahnya di kami mencari selisih rata-rata IPK antara mahasiswa Informatika Unsika tahun 2021 yang bermain game dan tidak bermain game. Next, untuk tujuannya sendiri, diharapkan proyek ini kami dapat mengetahui selisih rata-rata IPK antara mahasiswa Informatika Unsika tahun 2021 yang bermain game dan tidak bermain game. Selanjutnya, untuk proyek yang kami buat ini menggunakan sumber data primer, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mengisi kuesioner Google Form yang kami sediakan berdasarkan data yang kami butuhkan dengan respondennya yaitu mahasiswa Informatika Unsika tahun 2021. Selanjutnya berikut merupakan data yang kami peroleh dari responden yang bermain game beserta alasan kenapa bermain game dan nilai IPK yang mereka dapatkan ketika bermain game. Selanjutnya, di sini juga kami memperoleh data responden yang tidak bermain game beserta alasan dan nilai IPK yang mereka dapatkan ketika tidak bermain game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alvito. Selanjutnya ada analisis deskriptif, yaitu ada mean, median, dan modus. Mean itu adalah nilai rata-rata dari jumlah data yang ada. Lalu median, nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Lalu selanjutnya ada modus, nilai data yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensinya paling tinggi terbesar. Yang pertama ada mean. Mean rumus untuk data tunggalnya yaitu x bar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya dibagi n atau total jumlah data x1 dan x2 dan seterusnya itu adalah nilai data pertama, kedua, dan seterusnya juga. Lalu selanjutnya ada mean. Mean yang tidak bermain game, setelah kita hitung yaitu hasilnya, maksud saya yang setelah kita jumlah yaitu 30,71 lalu dibagi dengan 9 yaitu total datanya yang menghasilkan 3,41. Lalu yang bermain game kita jumlah mendapatkan hasil dengan 84,86 dibagi 2,22 yaitu 3,86. Lalu selanjutnya ada median. Rumus median untuk data tunggal terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk jumlah datanya ganjil dan genap. Dan rumusnya tertera. Selanjutnya, untuk median yang tidak bermain game, karena jumlah datanya ganjil, maka perhitungan median yang digunakan cara penghitungan median data ganjil juga, yaitu dengan cara median sama dengan X dalam kurung N yaitu jumlah data ditambah 1 rumusnya lalu dibagi 2 yang menghasilkan 5 yang artinya median data tidak bermain game ini adalah data yang kelima yaitu 3,85. Selanjutnya ada median bermain game. Karena jumlah datanya genap, kita hitung juga menggunakan cara genap. Caranya yaitu setengah dalam kurung X dalam kurung 22. 22 itu jumlah datanya lalu dibagi 2 tambah X
dalam kurung 22 dibagi 2 juga sama, tapi bedanya yang di sini ditambah 1 dari rumusnya yang menghasilkan setengah dalam kurung X11 tambah X12 atau data yang 11 dan juga data yang ke-12 yaitu 3,88 dan 3,88. Jadi berdasarkan hasil pengurutan data tersebut hasilnya 3,88. Selanjutnya ada modus. Untuk yang tidak bermain game ini ada 3,89. Lalu untuk yang bermain game ada 3,88. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudhistio. Berikutnya variansi. Berikut ini adalah rumus variansi data tunggal. Tertera di bawah ini. Yang pertama untuk mencari data tunggal adalah mencari X-bar atau rata-rata dari data. Berikutnya menghitung XI dikurangi X-bar kurung kuadrat. Terakhir dibagi dengan N atau total data. Berikut ini dikerjakan dengan Excel. Yang pertama mengurutkan data dari yang terkecil hingga tertinggi. Kemudian data yang sudah ada digunakan sum untuk mendapatkan jumlah, yaitu hasilnya 120,86. Untuk mencari X-bar, sum data yang sudah kita miliki dibagi dengan total data atau N. X-bar sama dengan 120,86 dibagi 22, sama dengan 5,493. Berikutnya sebagian sebelah kanan ada data XI dikurangi X-bar kurung kuadrat. Kita lakukan sum juga untuk menghitung jumlahnya. Didapatkan hasil 1247,584. Hasil di atas kemudian yang kita sudah miliki digunakan untuk mencari S kuadrat atau variansi. Variansi bermain game adalah 1247,584 dibagi 22 sama dengan 56,7084. Berikutnya variansi tidak bermain game. Kita lakukan juga pengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian dilakukan sum. Hasil sum adalah 34,6. X-bar 34,6 dibagi dengan N total data yaitu 9. Mendapatkan hasil X-bar 3,84. Berikutnya menghitung data XI dikurang X-bar kurung kuadrat. Kemudian menjumlahkan data dengan sum. Hasil dari sumnya adalah 0,05162. S kuadrat atau variansi tidak bermain game yaitu XI min X-bar kurung kuadrat dibagi dengan N. Hasilnya 0,005735. Berikutnya simpangan baku. Rumus simpangan baku data tunggal. Sama dengan rumus variansi, tetapi S kuadrat variansi yang ada di sebelah kiri, S kuadrat dipindahkan ke sebagian sama dengan sebelah kanan. Kemudian menjadi akar. Jadi lebih mudahnya akarkan hasil variansi. Simpangan baku bermain game. Variansi dari bermain game yaitu 56,7084 diakarkan. Hasil dari simpangan baku bermain game yaitu 7,530. Simpangan baku tidak bermain game sama akarkan hasil variansi tidak bermain game. Akar dari 0,005735 sama dengan 0,076. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya Hulwa. Selanjutnya ada analisis inferensial. Di sini kami menggunakan pendugaan rataan dua populasi independen, yaitu perkiraan atau estimasi rata-rata dari dua populasi yang tidak saling terkait atau independen. Tujuan dari pendugaan ini adalah membuat perkiraan tentang nilai rata-rata masing-masing populasi berdasarkan sampel data yang ada. Di pendugaan rataan dua populasi independen, terdapat populasi independen dengan simpangan baku diketahui.
Bila kita mempunyai dua populasi saling bebas dengan min mu1 dan mu2 serta ragam sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2, maka penduga titik bagi selisih antara mu1 dan mu2 adalah x bar 1 dan min x bar 2 berukuran n1 dan n2 yang diambil dari populasi dengan ragam sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 diketahui. Maka selang kepercayaan 100 dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung persen bagi mu1 dan mu2, maka didapatkannya rumus seperti berikut. Lalu jika mu1 pangkat 2 sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 tidak diketahui, tetapi n1 dan n2 lebih dari 30, maka sigma 1 pangkat 2 dan sigma 2 pangkat 2 dapat diganti dengan S1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Lalu implementasinya pada data yang kami punya, kami implementasikan pada populasi independen dengan simpangan baku diketahui dengan soal seperti berikut. Dalam data pengaruh games pada indeks prestasi mahasiswa informatika Unsika 2021, terdapat 31 mahasiswa yang mengisi form tersebut. 22 mahasiswa bermain game yang rata-rata IPK-nya adalah 5,49 dengan simpangan baku diketahui yaitu 7,530. Dan 9 mahasiswa tidak bermain game yang rata-rata IPK-nya adalah 3,84 dengan simpangan baku diketahui yaitu 0,076. Hitunglah selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata IPK dari mahasiswa yang bermain game dan tidak. Jawab. Kita cari dulu yang diketahui, yaitu X bar satunya itu 5,49, S1-nya 7,530, N1-nya 22, X bar 2-nya 3,84, S2-nya 0,076, N2-nya 9. Selang kepercayaannya 95% adalah alfanya 5% sama dengan 0,05. Alfa dibagi 2 yaitu 0,025. Jadi Z tabel 0,025 adalah 1,96. Lalu masukkan ke rumus dan didapatkannya hasil min 1,5 sampai 4,8. Berdasarkan hasil analisis data inferensial dari data yang kami miliki, kami melakukan pengujian data dengan pendugaan rataan dua populasi independen dengan simpangan baku diketahui. Didapatkannya kesimpulan yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, diduga selisih rata-rata IPK antara mahasiswa yang bermain game dan tidak bermain game sebesar min 1,5 sampai dengan 4,8. Baik, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.